anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini, ya, yaitu membahas tentang vektor ya, Bapak akan share screen sekarang. Scan screen. Sudah kelihatan semuanya? Mohon laporannya. Sudah kelihatankah PPT-nya? Sudah. Sudah, Pak. Oke ya. Bapak akan slideshow. Vektor ya. Vektor. Nah, mungkin kalian ingat film siapa tuh yang kecil-kecil itu ada vektor namanya ya. Si vektor yang penjahatnya. Nah, ini ya. Jadi pengertian dari vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja tetapi tidak mempunyai arah. Nah, itu aja. Jadi bedanya vektor sama skalar adalah seperti ini. Kalau vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja tetapi tidak mempunyai arah, gitu ya. Itu pengertian vektor. Contohnya, atau dalam kehidupan sehari-hari, ya, untuk vektor adalah misalnya kecepatan. Kalian menghitung kecepatan motor, ya, kilometer per jam. Nah, terus gaya, itu gaya juga. Kalau kalian belajar fisika dulu ada gaya ya, gaya sentripetal, ada gaya sentrifugal, gitu ya. Nah, itu sebagian dari vektor gaya itu ya. Terus perpindahan, ya, atau translasi ya. Nah, perpindahan misalnya mendorong meja berpindah dari tempat A ke tempat B itu juga sebagai vektor ya. Terus juga percepatan ya. Nah, sedangkan contoh dari skalar adalah tinggi badan. Kamu suka mengukur tinggi badan kan? Nah, itu disebutnya skalar ya. Terus jumlah siswa dalam kelas itu juga perhitungan skalar, bukan vektor itu maksudnya ya. Terus panjang sebuah meja itu skalar ya. Itu mungkin contoh vektor dan skalar ya. Jadi kalau vektor itu besaran yang mempunyai besar dan arah, sedangkan skalar adalah berapa skalar? Nah, besaran yang mempunyai besar saja tapi tidak mempunyai arah. Ya, itu bedanya vektor dan skalar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di situ ada lagi contoh volume bangun ruang. Nah, seperti di dimensi 3. Nanti kalian akan belajar dimensi 3, volume bangun ruang di semester nanti ya. Nanti akan menghitung berapakah volume bangun ruang, terus jarak titik ke titik, jarak titik ke sudut, sudut ke garis, dan segala macam ya. Secara geometri, vektor adalah ruas garis yang berarah ya. Nah, seperti ini, vektor itu contohnya. Jadi secara geometri atau pengukuran bahwa vektor itu adalah ruas garis yang berarah ya. Nah, di sini garis A, B, nah diwakili oleh U. Nah, maka U itu dipakai tanda panah. Nah, itu ya. Karena berarah ya, jarak A ke B gitu ya. Mempunyai arah. Ya, besaran yang mempunyai besar dan arah. Itu yang disebut dengan vektor ya. Jadi vektor adalah ruas garis yang berarah seperti ini. Titik A adalah pangkal atau titik tangkap, sedangkan titik B adalah titik ujung atau terminus. Ya, itu nama istilahnya. Jadi titik A itu adalah pangkal, titik atau titik tangkap B adalah titik ujung atau terminus. Gitu. Ya. Kita lanjutkan. Vektor U diwakili oleh vektor AB. Nah, untuk menuliskan vektor AB, maka di atasnya wajib dibubuhi tanda panah seperti ini. Ya. Jadi vektor U mewakili vektor AB. Ya. A ke B gitu. Jadi pakai tanda panah di atas itu yang disebut dengan vektor. Vektor AB itu ada tanda panah di atas AB-nya, ya. Karena titik A ke titik B, ya, seperti itu. Jenis vektor yang pertama adalah vektor baris, ya. Nah, seperti apa vektor baris? Terus ada vektor kolom, terus ada vektor basis, gitu ya. Nah, vektor basis adalah seperti ini. AB sama dengan XI ditambah YJ. Itu faktor basis.
Vektor kolom sama seperti matriks kemarin, ya. Vektor baris adalah seperti ini, ya. Jadi vektor kolom sama seperti matriks. Terus ada vektor polar atau vektor kutub r, theta. Mungkin waktu di kelas 10 kalian pernah belajar koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, ya. Kan ada x sin alfa dan y x cos alfa dan y sin alfa, ya. Gitu ya. Jadi kalau x itu, kalau r itu adalah x cos alfa dan r itu ada y sin alfa, ya. Itu koordinat kutub dulu waktu kelas 10, ya. Ini adalah jenis-jenis vektor. Vektor baris, vektor kolom, vektor basis, vektor polar, ya, dan sebagainya, ya. Oke. Lanjutkan. Tentukanlah vektor-vektor yang diwakili oleh, nah ini lupa ya, ini harusnya seperti ini. Perhatikan. Yang mana tadi? Ini yang berantakan tadi. Jenis-jenis vektor. Nah, ini ya. Ininya loncat-loncat nih ya. Mohon maaf. Harus seperti itu, ya. Ya, nah seperti ini. Tentukan vektor-vektor yang mewakili, tentukanlah vektor-vektor yang mewakili. Nah ini nih, ya. Ini ada penulisannya salah nih. Ke bawah panahnya ke sini ya. Oke. Ya. Ya. Jadi penulisan vektor menggunakan tanda panah seperti ini ya. Satu lagi. Ini loncat-loncat. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Tentukanlah vektor-vektor yang mewakili oleh vektor AB, vektor CD, vektor EF, dan vektor GH. Ya. Nah, seperti ini vektor AB. Ya. Nah, vektor CD adalah seperti ini. Nah, ini vektor EF. Ya. Nah, berarti berapa ini vektornya? Ya. Vektornya berapa? Berarti AB itu lihat kolom-kolomnya. Ke kanan 3, ke atas 4. Berarti 3 tambah 4 berarti 7 ya. Seperti itu. Kalau CD berarti kalau arahnya ke kiri berarti negatif. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Kalau CD. CD ya, atau DC ya. Nah, seperti itu. Contohnya itu. Vektor AB adalah A, vektor CD adalah min C. Nah, vektor CD adalah min C karena arahnya berlawanan arah ya. Vektor AB adalah A, diwakilinya oleh A, itu vektor EF oleh D, vektor GH oleh negatif E. Kenapa vektor GH? Coba lihat vektor GH ke kiri kan ya. Nah, berarti diwakili oleh negatif ya. Jadi ini A, B, C ya. Seperti itu. Jadi vektor F adalah D, vektor GH adalah min E karena arahnya ke kiri ya. Nah, arahnya berlawanan dengan sumbu X positif ya. Seperti itu. Vektor pada bidang kartesius sekarang. Nah, ini masih ingat bidang kartesius seperti ini ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Nah, ini adalah vektornya seperti ini. Ya. X1. Nah, Y1. Berarti X1, Y1 koordinatnya. Terus yang B-nya adalah X2, Y2. Itu ya, itu B. Nah, vektor pada bidang kartesius adalah seperti ini. Ada titik A, X1, Y1, dan titik B adalah X2, Y2. Gitu. Itu yang difaktor vektor pada bidang kartesius ya. Vektor AB dalam bentuk pasangan bilangan adalah seperti ini ya. Mohon maaf ininya garis atasnya pada lepas-lepas ya.
X2 min X1, Y2 min Y1. Berarti gitu ya. Jadi dikurangi ya. Jadi vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Misal kalau vektor A ya adalah koordinatnya adalah 2,1 ya. Nah, X1-nya berarti 2, Y1-nya 1. Sedangkan X2 adalah 4,3 misalnya, ya. Berarti X2-nya 4 dikurangi 2, ya. Vektor AB-nya dan 3 dikurangi 1, ya. Jadi 4 dikurangi 2, 2. 3 kurangi 1, 2. Jadi nanti vektor AB itu adalah 2,2 gitu, ya. Jadi dikurangi X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 itu, ya. Atau dalam bentuk matriks adalah seperti ini, ya. XY. Ya, vektor AB itu XY. Besar vektor pada bidang kartesius, nah seperti ini. X1, Y1 dan X2, Y2. Ya. Besar vektor adalah jadi besar vektor AB adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, seperti ini. Akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi AB itu kalau besar vektor pada bidang kartesius adalah seperti ini. AB pakai tanda mutlak, terus ada tanda vektornya, di atasnya tanda panah sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Atau vektor AB adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Ya. Contoh. Diketahui A 2,1, B 6,4. Nah, sekarang coba. Siapa yang bisa? Vektor AB-nya berapa? Ayo. Vektor AB-nya berapa? X1-nya 2, Y1-nya 1, X2-nya 6, Y2-nya 4. Berarti vektor AB-nya adalah? Ayo, siapa yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Jadi, vektor AB-nya adalah 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 1. Berarti berapa? 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. Ya. Jadi 4,3. Nah, kalau besar vektor AB, pakai rumus yang barusan, pakai tanda mutlak. Ya. Kalau sudah diketahui vektor AB-nya, maka masukkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, coba perhatikan di sini. AB kan 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 1. Itu pengurangan vektor yang kemarin ya. Matriks ya. Ya, pengurangan matriks ya. Matriks A dikurangi matriks. Kalau vektor AB artinya matriks B dikurangi matriks A gitu. Ya. Matriks A kan 21, matriks B 64, maka matriks B dikurangi matriks A. Kalau misalnya vektor AC berarti matriks C dikurangi matriks A gitu aja. Ya, jadi bukan matriks A dikurangi matriks B. Ya, kalau vektor DC berarti matriks C dikurangi matriks D gitu ya. Nah, jadi kebalikannya. Jadi vektor AB adalah vektor matriks B dikurangi matriks A. 64 dikurangi 21 sehingga menghasilkan 43 vektornya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang B coba. Nah, yang B kita masukkan ke rumus yang tadi. Ya. Jadi panjang besar vektor AB adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tadi kan udah diketahui ya bahwa vektor AB itu 43. Langsung saja masukkan X-nya 4, Y-nya 3. Jadi 4 kuadrat, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu. Atau boleh dimasukkan lagi kalau kamu misalnya pakai rumus yang atasnya boleh. Jadi akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ya. 6 dikurangi 2 kuadrat ditambah 4 dikurangi 1 kuadrat. Tapi hasilnya sama ya. 6 dikurangi 2 kan 4 ya.
kuadratkan 16. 4 dikurangi 1, 3. 3 kuadratkan 9. Jadi akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Dan hasilnya adalah 5. Maka besar vektor AB adalah sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari vektor di koordinat kartesius ya. Seperti ini. Jadi ketahuinya A-nya X, Y, B-nya juga X, Y. Ya, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 itu ya. Oke. Nah, latihan. Tentukanlah vektor dan besar vektor dari gambar berikut. Nah, sumbu X. Nah, ini A. Berarti A berapa ini? Koordinatnya berapa A? 3,3 ya. Ya. 3,3 kan? Ya. Yang B 3,5 ya. 3,5 betul? B ke C ya. Kalau ini kan OA ya. O berarti 0,0. A-nya berarti 3,3. Berarti OA adalah matriks A dikurangi matriks O. Berarti 3,33 dikurangi 0,0. Berarti 33 ya. Yang A. Yang OA ya. Kalau yang B perhatikan. Yang BC artinya matriks C dikurangi matriks B. Ya. Yang koordinat titik B adalah 1. Di sini kan 1, 2, 3 ya. 3,1. Sedangkan C itu jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang C itu 5, J2, tilu, 4, 5 genep. 5,6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5,6. Ya. Nah, perhatikan. Yang B, nah, atau begini. Ya. Yang B, seperti ini nih. Kita masuk dulu ke ini. Biar kalian ini ya, pakai Word lagi. Biar kalian ngeh gitu ya. Tidak, ini kalau pakai kata-kata Bapak sulit ini ya. Oke, kita kopikan nanti di crop ininya ya. Kita masukkan ke Word. Sniping. Tuh. Ya. Perhatikan di sini ya. Tujung anjing Padit. Panjang Asep. Ya, menuju daring. Asep jadinya daftar kemana? Saya mah ini apa? Dulu nggak sampai resume. Resumenya nggak diselesaikan. Nggak tahu saya harus diselesaikan, jadi nggak bisa milih. Gitu. Upload SMP 3. Kalau upload berkas mah udah, tapi ini resumenya nggak diselesaikan, Badit. Saya ya udah masih ada lah tanda-tanda. Ya, insya Allah. Aku mau kasih bunda di daftar ke SMP 3 mungkin mau minta makan Pak Bunda we nya handap. Ya, perhatikan ya. Di sini Bapak ini dulu, kopikan dulu ininya. Filenya ke Word ya. Nah, aduh, terlalu besar ya. Maafkan. Terlalu besar ya. Minta agak banyak aja ke nenek. Coba perhatikan. Tadi apa? OA ya. Nah, OA. Kelihatan segini nggak? Mohon laporannya kelihatan segini nggak? Segini. OA. Kelihatan, Pak. Ya. Vektor OA ini harusnya pakai tanda panah ya. Nah, cuman ini darurat. Jadi nanti mah pakai tanda panah ya. Nah, di sininya nih ya. Di sininya pakai tanda panah ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi vektor OA sama dengan O kan 0,0 ya. Nah, gini ya. O di situ adalah koordinatnya adalah 0,0. Ya, coba di sini di ujung pangkal 0,0 kan. Sedangkan A itu sama dengan di sini coba hitung kotak-kotaknya. 1, 2, 3. Berarti X-nya 3.
ke atasnya 1, 2, 3, 4. Berarti yang A adalah 3,4. Nah, gitu. Ya. A itu adalah 3,4. Maka vektor OA adalah matriks A dikurangi ini ya. Matriks A dikurangi sebentar. Ya. Biar jelas ya. Ini biar jelas dicontoh seperti ini. Meskipun agak lama tapi ya mudah-mudahan kalian terbayang gitu ya, seperti ini. Ya, ini ya. Jadi matriks OA itu adalah matriks A dikurangi matriks O ya. Matriks O 0, 0, matriks A-nya 3, 4. Maka di sini adalah 3 dikurangi 0 gitu ya. Dan 4 dikurangi 0. Gitu ya. Jadi OA itu sama dengan, nah ini kopikan. Terlalu kecil nggak ini tulisannya? Cukup ya? Ya. Cukup cuman ya. berat Pak. Jadi Kecil. Nah, coba besar lagi kalau kecil. Nah, segini ya. Cukup ya. Nah, 3 dan 4. Gitu maksudnya ya. Jadi vektor OA adalah O-nya 0,0 dan A-nya 3,4. Sekarang coba vektor yang kedua adalah vektor BC. Nah, ya. Vektor BC. Nah, coba kita kopikan di sini. Vektor BC sekarang. BC. Nah, ininya kopikan tanda panahnya ya. Nah, vektor BC. Nah, seperti ini ya kalau membuat vektor. Vektor BC berapa sekarang? B-nya adalah B-nya sama dengan, coba perhatikan, B-nya adalah, nah, 1, 2, 3, ya. Ini 3, X-nya 3, Y-nya adalah 1, berarti 3,1, ya. Nah, B-nya adalah 3,1 koordinatnya. Sedangkan yang C-nya itu sama dengan, coba perhatikan di sini, C-nya adalah, nah, perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya 5. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5,6 ya. 5,6. 5,6 ya. Jadi koordinatnya adalah 5,6. Y-nya adalah 5,6. Nah, berapakah matriks vektor BC-nya? Nah, kita tuliskan aja di sini. Ya. Berarti artinya E dikurangi B itu ya. Jadi 5 6 ya dikurangi 3 1. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sama dengan berapa sama dengan? Berapa jawabannya? 2. 5. Jadi vektor BC itu adalah 25 ya. Jadi vektor BC ini adalah 25. Coba aja hitung di sini. Kamu pakai grafik kamu gak usah seperti itu, bisa 1 2 1 1 2 3 4 5 2 5 ya. Seperti bidak catur yang L gitu ya. 1 2 terus 1 2 3 4 5 sampai sini mentoknya, berarti vektornya 25. Ya. Coba sekarang yang ini. Yang G. Yang G berapa? Ini jangan dihitung. Udah dibaca aja ada di sini yang G. Berapa ini? Kalau ke bawah apa? Negatif positif ke bawah? Negatif ya. Jadi negatif 2, 1 2 3. Negatif 2,3 vektornya. Betul nggak? Ini pusatnya 0 0. Terus ininya adalah 1 2 3 3, min 2. Ya. 3, min 2. Berarti 3, min 2 ya harusnya. 3, min 2 ya. 3, min 2. Ya.
Betul nggak? Di sini kan 1, 2, 3. Terus ke bawahnya negatif 2. Berarti 3, min 2 dikurangi 0,0. Berarti 3, min 2. Jadi vektornya 3, min 2. Ya. Itu. Seperti itu. Yang F? Yang F berapa? Kesininya berapa? Min 1. Ke bawah? Min 2. Jadi min 1, min 2. Gitu aja. Ya. Min 1, min 2. Coba aja di sini. 1, ya. Min 2. Ya. Gitu. Jadi kan kesininya min 1, ke bawah min 2. Ini 0,0. Jadi min 1, min 2 atau min 1 min 2 dikurangi 0,0. Berarti min 1, min 2 vektornya. Gitu ya. Itu gampang ya kalau membaca vektor seperti ini. Sama juga yang D juga sama. Kalau mau menghitung boleh lah ya. Di sini kan D-nya berapa? 1, ini kan 1 ya, X-nya 1, 1, 2, 3, 4. Berarti 1,4 ya. 1, 2, 3, 1,3 ya. 1,3 di sini. Ya. Terus yang E-nya adalah 1, 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1,6. Tinggal mengurangi saja. D ke E gitu. Ya. Jadi E dikurangi D gitu. Ya. Coba kita hitung yang E. Yang DE ya. Kita hitung yang DE. Ya. Yang DE sekarang hitung. DE. Nah, itu ya. Pakai ini. Vektor DE sama dengan berapa? Ya. D-nya sendiri adalah sama dengan, coba perhatikan di sini. Kalau terlalu besar gambar jadi kecil. DE. Nah, ini lihat ujung pangkal D. Koordinatnya adalah ke sini kan 1 ya. X-nya 1. Ininya berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti 1,3 ya. Positif ya. 1,3. Oke. Terus yang E-nya itu sama dengan, perhatikan di sini. Yang E 1, 2, negatif ya, karena ke kiri ya. Ke kiri betul? Min 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 2, 6. Karena atasnya sumbu EY-nya adalah positif. Berarti min 2,6. Min 2,6. Nah, jadi matriks ininya adalah, kita kopikan dulu ininya biar ini. Nah, itu ya. Bapak, Ya. maaf, screen-nya munculnya telat terus. Jadi Bapak ngomong di mana, screen-nya masih belum jalan. Oh gitu. Itu koneksi Iya, biasanya. jadi Pak. Koneksinya ya. Koneksinya mungkin ya. Kalau misalnya koneksinya bagus mah tepat ini gitu. Karena Bapak di sekolah lumayan ini bandwidth-nya agak besar. Mungkin dari HP kaliannya nerimanya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada ya. Nah, berarti di sini adalah E dikurangi D ya. Jadi min 2 dikurangi 1. Nah, gitu ya. Min 2 dikurangi 1. Terus yang bawahnya adalah 6 dikurangi 3 ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi hasilnya min 2 min 1. Jadi min 3 ya. 6 dikurangi 3 gitu ya. Seperti itu lah ya kurang lebih ya. Yang lainnya juga sama ya. Itu untuk contohnya ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Ini latihannya sudah yang penting kalian sudah mengerti ya. Nah, nanti ininya juga di Bapak share lah ya. Nah, ini yang dihitung besar vektornya ya. Jadi tentukan vektor dan besar vektor. Nah, berarti yang tadi adalah besar vektornya ya. Oke lah ya. Nah, dengan demikian kalau yang ini aja dulu ya. Nah, berarti kalau besar vektor A itu pakai tanda seperti ini ya. OA.
Nah, is O A. Nah, sama dengan akar ini kan vektor A ya. Vektor ini ya, vektor OA ya. Jadi insert akar, mana akar? Nah, ini ya. 3 kuadrat. Oke ini. Itu mungkin nge-lag ya. Mohon maaf karena itu koneksinya mungkin. X. Nah, ini adalah 3 kuadrat gitu ya. Nah, ditambah apa? 4 kuadrat ya. Ditambah 4 kuadrat. Nah, gitu ya. Tambah 4 kuadrat. Nah, jadi sama dengan akar sama dengan akar sama dengan akar 9 ditambah 16 ya, atau sama dengan akar 25 ya. Nah, ya. Sama dengan akar 25 atau 5 ya. Nah. 5. Coba sama nggak di sini? Yang di sini sama nggak? Loh, vektor OA kok jadi segini? 33 gitu? Coba dicek lagi vektor OA. 1, 2, 3. Salah ya. Harusnya 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3. Oh, salah ini. Penyelesaian yang ini salah nih. Ya. Penyelesaian yang ini salah. Ya. Harusnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Mohon maaf ini salah nih. Yang ini salah. Ya. Nah, yang benar yang ini. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ada akar 25 ya. Nah, jadi panjang vektor A sama dengan 5 gitu. Ya. Nah, sekarang berapakah panjang vektor ini? Nah, berapakah panjang vektor apa di sini? BC ya. Nah, ya. Panjang vektor BC. Nah, seperti ini. Harusnya ini pakai ini juga. Yang tadi juga pakai ini. Nah, kalau nge-lag mohon maaf ya, karena di bab ini lumayan cepat. Mungkin jaringan ya. BC sama dengan akar ya. Ini yang kopikan aja. Nah, di sini adalah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 ditambah 36. Nah, berapa 25 tambah 36? 25 tambah 36 berapa? 61. Akar 61. Ya udah, akar 61 kan nggak bisa diapa-apain ya. Ya udah aja akar 61 ya. Akar 61 aja berarti ya. Akar 61 saja seperti ini. Ya. Oke, jadi BC itu adalah akar 61 gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Tadi yang ini salah, harusnya ini yang benar. Ya. Nah, kan dilihat di sini kotak-kotaknya ya, yang OA ke sini 3, ke atas 4 ya. Nah, itu penyelesaiannya salah. Yang di PPT salah. Yang ini salah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu contohnya. Nah, sekarang adalah vektor satuan ya. Banyak sebetulnya ini vektor itu. Jadi ini harus diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Harusnya 3 kali pertemuan ini ya vektor, karena kita terkendala oleh waktu ya. Dan juga tatap muka juga Bapak diberikan hanya 1 jam atau 4 dikali 15 menit yang harusnya 4 dikali 45 menit ya. Jadi wayahna diberdeg ya.
Vektor satuan rumusnya adalah ada E tanda topi seperti itu, yaitu vektor satuan. A per panjang vektor A rumusnya. Gitu, ya. Kalau vektor satuan itu vektor A dibagi besar vektor A, bukan panjang. Maaf. Vektor A dibagi besar vektor A. Contoh, ya. Nah, tentukan vektor satuannya di sini misalnya. Nah, ini A 34 ya. Nah, vektor A adalah 3i ditambah 4j. Jadi inti kalau vektor satuan itu pakai variabel i dan j ya. Nanti kalau vektor satuan sampai k berarti 3i ditambah 4j ditambah berapa k gitu. Ya. Itu mungkin. Ya. Jadi panjang vektor A 3i ditambah 4j itu. Itu yang disebut dengan vektor satuan dari A ya. Oke. Itu ya. Jadi kalau tadi kan tidak pakai variabel, ya. Kalau sekarang pakai variabel karena di sini vektor satuan. Nah, misalnya di sini, ya. Jadi lihat vektor A adalah 3i ditambah 4 ya. Jadi besar vektor vektor satuannya adalah itu ya. Oke. Nah, supaya ini vektor satuan sekarang, ya. Vektor satuan. Nah, di sini vektor satuan ya. Vektor satuan. Nah, ini ya. Vektor satuan ya. Satuan ya. Rumusnya adalah yang ini ya. Nah, perhatikan di sini. Rumusnya yang ini ya. Maaf, terlalu besar ya. Jadi vektor satuan dilambangkan E pakai tanda topi ya, pakai tanda seperti ini. Kalau di keyboard komputer itu di atas angka 6 ya. Panggilan vektor A. Nah, tadi di sini di soal, perhatikan di soal ini ya. Nah, kita crop lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ya. Nah, ya. Seperti ini. Berarti nanti vektor A itu adalah, nah itu ya. Vektor A adalah berarti A kecil pakai tanda panah seperti tadi. Ya, di atasnya berikan tanda panah. Nah, ini ya. Nah, sama dengan nah ya. Nah, berarti panjang vektor A ya, perhatikan di sini ya. Nah, di sini. Jadi 3i ditambah 4j ya. Nah, dibagi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. Jadi vektor A-nya adalah berapa? Jadi 1/5 dikali ini ya. 1/5. Ini kan nanti hasilnya adalah 1/5 dikali 3 akar 3i ditambah 4j. Jadi nanti akan menghasilkan vektor satuannya 3/5i ditambah 4/5j gitu. Itu vektor satuan ya. Vektor satuan. Berarti di sini 3i nah gitu ya ditambah 4j, j kecil gitu ya. 3i ditambah 4j. Nah, sudah itu kita cari. Nah, di sini lambang vektornya. Nah, kasih topi di sini ya. Jadi di sininya dikasih topi. Nah, kalian kalau di Word cari yang pangkat. Pangkatnya harusnya ada di sini ya. Mana sih? Nah, ini nih. Ya. Gambar seperti ini cari yang ada. Nah, ini. Nah. Ya. Nah, ini apa?
A ya. E. Gitu. Nah, gitu ya. Sama dengan pecahan. Nah, gitu ya. Jadi 3I ditambah 4J itu dibagi akar ya. Dibagi akar ya. Dibagi akar. Nah, akar kuadratkan dua-duanya ya, ditambah ini. Nah, ditambah 3 kuadrat gitu ya. Terus di sini 4 kuadrat gitu. Ya. Seperti itu ya. Oke. Bisa ya? Tapi nggak hilang. Nah, ini sama dengan ini lagi ya. Nah, ini jadi 9 ya. 9 ya. Terus ini jadi 16 itu ya. Nah, 16. Sorry. 16. Oke. Sama dengan tulis lagi ya. Nah, di sini adalah akar 25 ya. Nah, gitu. Jadi sama dengan di sini adalah 5 bawahnya. 5 ya. Bawahnya adalah 5. Nah, seperti ini. Artinya kan ini kalau 3I ditambah 4J per 5 itu kan 1/5 ya. 1/5 dikali 3I ditambah 4J ya. Jadi vektornya adalah 3I per 5 ditambah 4J per 5. Ya, coba perhatikan di sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi 3I per 5. Nah, kita pecahin dulu. Nah, ini kalau pakai ini lumayan agak ribet ya. Tapi ya seperti inilah kalau Word ya. 3I per 5 gitu. Ya. Ditambah 4I per 5. Nah, ini hasilnya. Jadi vektor satuannya adalah seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan vektor satuan. Contohnya seperti itu lah ya. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian nanti sendiri ya. Oke, nanti kita bahas di luring ya, di tatap muka ya. Bahas lagi di tatap muka. Operasi pada vektor sekarang ya. Kita lanjutkan pada operasi pada vektor. Tadi vektor satuan sudah. Operasi pada vektor itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian ya. Ada perkalian. Nah, itu ya. Oke. Nah, penjumlahan vektor secara grafis seperti ini. Misalnya vektor A ditambah dengan vektor B itu akan menghasilkan seperti ini. A ditambah B tambah C. Misalnya kamu berangkat ke suatu tempat ya, titik A berangkat ke Cimahi gitu ya, memakai rute ini. Dari sini ke sini baru lanjutkan ke sini. Sebetulnya ada jalur cepat dari sini ke sini gitu ya. Itu yang disebut dengan vektor. Kalau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kita mau tujuannya ke Cimahi, tapi kita mau berangkat ke sini dulu. Ke sini, terus lanjutkan ke sini. Ya, sama kan? Artinya sama dari sini ke sini. Ya. Jadi vektor A ditambah vektor B seperti itu. Ya, itu penjumlahan vektor. Pengurangan vektor ya sama, tinggal dikurangi saja, cuman arahnya mungkin ya. Nah, coba perhatikan. Vektor A dikurangi vektor B. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi min B karena arahnya itu sama, ya. Coba perhatikan tanda panahnya. Vektor A ke kanan, sedangkan vektor B ke atas. Nah, kalau kita jumlahkan, rubah dulu supaya si ujung panahnya tidak bertemu ujung panah lagi, gitu lah. Kalau secara ini mah seperti itu, ya. Jadi vektor A, lalu B-nya berarti arah baliknya berbalik ya. Jadi tadinya positif B, vektornya jadi negatif B gitu ya. Jadi vektornya adalah A min B. Vektor A dikurangi vektor B gitu. Itu kalau pengurangan vektor secara grafis seperti itu. Ya. Oke. Nah, perkalian skalar dengan vektor. Nah, kemarin kan kalian belajar perkalian skalar dengan matriks. Nah, kalau sekarang perkalian
skalar dengan vektor. Astagfirullahaladzim. Si gogon kata Gusti. Dan saya keren aja tuh. Ya, kita lanjutkan ya. Vektor A ya. Ya, seperti ini kalau perkalian dengan skalar di 2A itu ya. Kemarin kan situ perkalian matriks juga kan. 2 kali matriks A ya, atau 2A besar kalau itu ya. Nah, kalau ini adalah 2A ya. Kalau misalnya matriks vektor A dikalikan 2 menjadi vektor 2A itu. Ya, itu perkalian apa sebutnya perkalian skalar ya. Sebentar. Nah. Nah. Ya. Oke. Jadi 2 kali vektor A ya, seperti ini. Yang tadinya panjangnya hanya segini, terus dikalikan 2 jadi panjangnya bertambah. Gitu ya. Itu yang disebut dengan perkalian skalar dengan vektor ya. Kita lanjutkan. Nah. Gimana kalau vektor min 3A? Nah, ke bawah berarti ya. Tuh ya. 3 kali tapi arahnya ke bawah. Ya. Jadi 3 kali vektor A tapi arahnya ke bawah. Kalau negatif seperti itu ya. Perhatikan kalau vektor A itu ke atas, misalnya kalau vektor 2A berarti 2 kali vektor A tapi arahnya ke atas juga. Tapi kalau misalnya min 3, kalau dikalikan dengan min 3, maka besarnya adalah 3 kali dari vektor A tapi arahnya ke bawah. Ya, artinya ya, vektornya jadi negatif 3A. Ya. Oke. Penjumlahan vektor secara analitis ya, yang pertama adalah seperti ini. Vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, tapi di sini ada sudutnya. Ya, ketemu lagi dengan sudut theta, dengan sudut alfa dan segala macam. Ya. Itu kembali lagi ke pelajaran trigonometri di kelas 10 ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke. Nah, di sini vektor A, vektor B. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Itu sudutnya. Ya, 180 derajat dikurangi theta gitu ya. Penjumlahan vektor secara analitis menggunakan sudut besar sudut ya. Nah, kalau tadi kan kalian menghitung panjang vektor itu hanya biasa pakai akar. Nah, sekarang ada sudutnya ya. Jadi vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat dikurangi 2AB cos 180 derajat min theta. Nah, sekarang kita akarkan ya. Karena kalau akar dari vektor A ditambah vektor B kuadrat itu adalah akar vektor A ditambah vektor B itu besar ya. Besar vektor A ditambah besar vektor B itu di dalam tanda mutlak ya. Nah, berarti ini adalah akar dari A kuadrat besar A kuadrat, besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat dikurangi 2 kali besar A dikali besar B vektor kosinus 180 min theta ya. Ya. Cos 180 berapa? Cos 180 adalah cos 180. Ada yang tahu cos 180? Dulu waktu trigonometri di sudut-sudut istimewa. Masih lupa? Atau masih ingat? Ya. Cos 180 berapa? Ada yang tahu? Adalah min 1 ya. Jadi cos 180 min theta. Berarti min 1 dikali min theta. Jadi cos theta ya. Jadi rumusnya untuk penjumlahan vektor secara analitis adalah besar vektor A ditambah besar vektor B sama dengan akar besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 kali besar vektor A dikali besar vektor B kosinus theta. Nah, tetanya nanti sudutnya berapa di soal?
Apakah itu sudutnya 30 derajat, sudutnya 45 derajat, ataupun 60 derajat. Biasanya yang membuat soal itu sudutnya sudut-sudut istimewa. Karena kita tidak usah menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Ya, mungkin kalian sudah familiar dengan sudut-sudut istimewa ya. Cos 0 itu berapa? Cos 30 adalah setengah. Cos 0 ada berapa? Cos 0. Ya. Cos 0 berapa? Sin 0 berapa? Ya, sin 0 adalah 0 ya. Sin 0 adalah 0 ya. Kalau cos 0 adalah 1 gitu ya. 0 1 coba dicek ya. Kita cek dulu coba. Cosinus 0 ya. Cosinus 0 coba. Cosinus 0 1 ya. Cosinus 0 1. Kalau sin 0 adalah 0. Kalau cosinus 0 adalah 1 ya. Gitu. Oke? Itu ya. Ini yang agak sulit karena ini menggunakan sudut ya. Sudutnya menggunakan trigonometri ya. Pengurangan vektor secara analisis seperti ini ya. Sama, cuman itunya dikurang. Hanya tanda operasinya saja dikurang. Kalau tadi kan ditambah, kalau sekarang dikurang. Rumusnya sama, hanya beda tanda plus dan minnya saja, atau tanda kurang dan tanda jumlahnya saja ya. Contoh di sini. Panjang vektor A adalah 6 dan panjang vektor B adalah 4. Besar sudut A dan B adalah 60 derajat. Hitunglah besar vektor A ditambah vektor B ya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya. Nah, kalau secara gambar seperti ini ya. Kita punya sudut 60 derajat nih. Ada vektor A-nya 6 sedangkan vektor B-nya 4, membentuk sudut 60 derajat. Sehingga seperti ini. Ya. Vektor A ditambah vektor B adalah akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A dikali vektor B kosinus theta ya. Jadi akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 2 kali 6 dikali 4 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Makanya kalian harus hafal sudut-sudut istimewa. Nah, nanti ke Bapak di ini sudut-sudut istimewa nih ya. Kalau kalian tidak hafal seperti ini ya, sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa. Nah, ada sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Kalau cos 60 adalah setengah ya. Ini hafalkan lagi ya. Yang seperti ini. Waktu kelas 10 kalau nggak salah sudah ini. Ya. Tapi sekarang coba diingat-ingat lagi ya. Karena jangankan 6 bulan yang lalu ataupun 1 tahun yang lalu ya. 1 jam yang lalu aja kalian sudah lupa ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini sudut-sudut istimewa adalah ini. Ya. Sin 0, 0, cos 0, 1, tangan 0, 0 gitu ya. Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tangan 30 sepertiga akar 3. Ini bacanya gitu. Sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah. Kalau yang setengah itu sin 30, kalau di cos setengah akar 3 gitu ya. Nah, di sini ada tahingga. Tangan 90 tahingga. Tangan 180 kenapa 0 ya. Makanya kalau di dunia elektronika yang dipakai itu adalah gelombang sinus, bukan gelombang kosinus. Kenapa? Karena kontinu kalau sinus. Bayangkan kalau memakai rangkaian elektronika memakai gelombang tangan. Nah, seperti flip-flop nantinya. Hidup, mati gitu ya. Rangkaiannya seperti itu nantinya. Tidak kontinu. Ya, gitu ya. Jadi ini penerapan ke dunia elektronik seperti itu kalau trigonometri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya sudah ya. Hasilnya adalah besar vektor A ditambah vektor B. Kalau ada sudutnya itu menjadi akar 76. Ya. Akar 76 tidak bisa diakarkan, ya udah aja akar 76 saja. Nah, nanti ini latihannya ya. Akan share di classroom ya. Itu saja mungkin anak-anak sekalian. Nanti perkalian skalar 2 vektornya nanti di tatap muka ya. Karena ini terlalu banyak pembahasannya, jadi cukup sampai
menghitung besar vektor saja ya dulu ya, biar kaliannya tidak terlalu banyak, mungkin terlalu pusing ya. Nah, besar vektor pada bidang kartesius saja dulu ya. Nah, sini ya, pengurangan vektor secara analisis saja dulu, pengurangan dan penjumlahan vektor secara analisis dulu ya. Jadi untuk nanti pertemuan selanjutnya di luring adalah perkalian skalar dua vektor atau dot product gitu ya. Mudah-mudahan bisa semuanya bisa bisa tercapai ini ya. Oke, nanti PowerPoint-nya akan Bapak share di grup ya. Untuk sekarang berarti kalian absen aja dulu ya. Nah, Bapak akan share dulu absennya. Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang vektor. Jadi kalian sebelum masuk ke vektor itu berarti harus belajar dulu tentang matriks, karena di situ ada pengurangan dan penjumlahan matriks ya. Seperti itu. Oke, Bapak akan share dulu absennya sebentar, absennya. Enggak mau. Nah, ini ya absennya. Bapak akan share di chat room. Google Meet ya. Ya, ini agak muat. Itu saja mungkin anak-anakku sekalian ya. Pertemuan kita hari ini tentang vektor, baru vektor 2 dimensi ini ya. Jadi masih banyak sebetulnya, karena kalau di RPP itu vektor itu 3 kali pertemuan ya. Karena sekarang waktunya sudah mepet, jadi hanya 2 kali pertemuan, dan itu pun waktunya sangat terbatas sekali ya.